Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya, dan semoga saja sampai kepada kita syafaat darinya nanti di yaumil kiamah atau di hari kiamat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Sutrisna Mu'arif Habib. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Keislaman, semester 6. Saya akan menjelaskan tentang etika berorganisasi sebagaimana yang ditugaskan oleh dosen yang sangat mengasyikkan, yakni Bapak Rahmat Hidayat SPDM AG. Tidak tahu juga kenapa beliau memberikan tema untuk saya menjelaskan tentang etika berorganisasi. Saya belum tahu pasti. Yang jelas mungkin karena saya aktif di organisasi atau gimana, saya tidak tahu. Ya, mungkin itu masih menjadi sebuah misteri. Kembali ke substansi, bahwa ketika kita ingin mengenal apa etika berorganisasi itu, kita harus mengenal dulu apa definisi dari etika tersebut. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati peraturan, untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok, masyarakat atau organisasi. Jadi ringkasnya, etika adalah perilaku, kesadaran seseorang untuk bisa mentaati peraturan-peraturan yang ada dalam suatu kehidupan atau dalam organisasi misalkan. Bisa dipastikan kalau misalkan seseorang tidak mentaati ketentuan atau tidak mentaati peraturan, bahkan mereka melanggar peraturan, maka bisa dikatakan dia orang yang tidak beretika. Nah, etika organisasi menekankan perlunya seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap orang anggota. Istilah etika banyak dikembangkan dalam organisasi sebagai norma-norma yang mengatur dan mengukur perilaku profesional seseorang. Kita mengenal saat ini banyak dikembangkan etika yang berkaitan dengan profesi yang disebut sebagai etika profesi, seperti etika kedokteran, etika hukum, etika jurnalistik, etika guru dan sebagainya. Jadi etika dalam organisasi ya bagaimana setiap individu dalam mentaati peraturan yang berlaku dalam organisasi tersebut, sehingga menjadi tolak ukur atas keprofesionalitasannya gitu dalam sebuah organisasi. Jadi kembali lagi saya tekankan bahwa dalam organisasi menekankan perlunya seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap orang anggota. Jadi, dan nilai tersebut berkaitan dengan pengaturan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku yang baik, seperti sikap hormat, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.
Seperangkat nilai-nilai tersebut biasanya dijadikan sebagai acuan dan dianggap sebagai prinsip-prinsip etis dan moral. Dalam kehidupan organisasi terdapat berbagai permasalahan yang pemecahannya mengandung implikasi moral dan etika. Ada cara pemecahan yang secara moral dan etika diterima, tetapi juga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Cara-cara yang secara moral dan etika dapat diterima merupakan yang benar, dan sebaliknya cara-cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut cara-cara yang salah. Dalam praktek kehidupan organisasi tidak ada tolak ukur yang mutlak tentang yang benar dan yang salah. Ini tidak terlepas dari berbagai faktor seperti agama, budaya, dan sosial. Pemahaman tentang yang benar dan yang salah itulah yang mendasari perlunya etika dalam organisasi, yaitu untuk membantu memberikan makna yang tepat tentang kehidupan organisasi. Ada beberapa alasan mengapa etika diperlukan dalam kehidupan berorganisasi. Tentunya ada banyak, tapi saya akan menjelaskan dua saja. Yang pertama yaitu karena etika berkaitan dengan perilaku manusia. Nah, hal ini menyangkut aplikasi seperangkat nilai luhur dalam bertindak bagi kehidupan seorang dan organisasi, dan menyangkut berbagai prinsip yang menjadi landasan bagi perwujudan nilai-nilai tersebut dalam berbagai hubungan yang terjadi antara manusia dan lingkungan hidup. Yang kedua yaitu agar bisa mengikuti kehidupan sosial yang tertib. Manusia memerlukan kesepakatan, pemahaman, prinsip dan ketentuan lain yang menyangkut pola perilaku. Etika memberikan prinsip yang kokoh dalam berperilaku sehingga kehidupan dalam organisasi semakin bermakna. Setiap bentuk kerjasama didasarkan pada kesepakatan yang dicapai bersama. Nah, mungkin itu penjelasan ringkas dari saya tentang etika berorganisasi. Kesimpulannya yaitu etika berorganisasi adalah ketentuan-ketentuan ataupun norma-norma yang mengatur para organisatoris atau para anggota organisasi tersebut. Jadi etika itu harus benar-benar dijalankan oleh setiap anggota ataupun para kader organisasi tersebut. Nah, kalau seorang anggota organisasi tersebut melanggar, maka bisa dipastikan itu tidak beretika. Etika berorganisasi juga bisa menjadi tolak ukur daripada keprofesionalitasannya dalam berorganisasi. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dalam penjelasan saya ini. Saya tutup. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.